bukan satu situasi akhir, tetapi satu periode. Ya, jadi satu periode yang panjang dan kemudian di ujung dari periode itu kita sebut dengan akhir zaman. Nah, karena zaman akhir atau akhir zaman ini sebenarnya memang bisa dibedakan, saya tidak ingin terlalu membedakannya malam hari ini. Kita samakan saja, ya kita samakan saja persepsinya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, ketika kita bicara tentang zaman akhir atau akhir zaman ini banyak sekali topik yang kita bisa gali. Ya, orang bisa bertanya kapan akhir zaman itu? Kapan zaman akhir itu dimulai? Dan bagaimana nanti dia terjadi? Dan hal-hal yang lain yang kita bisa gali di dalam topik itu. Namun malam hari ini saya ingin mengkhususkan, karena memang topik ini besar, saya ingin mengkhususkan satu hal yang tidak bisa dilepaskan ketika zaman akhir mulai, dan ketika akhir zaman itu juga kita alami, ialah munculnya yang disebut dengan antikristus. Nah, mari kita melihat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-27. 1 Yohanes itu surat Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 27. Kalau sudah mendapatkannya, saya membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, akhir zaman. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia, orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya. Siapa antikristus? Ada berapa banyak antikristus? Apakah antikristus itu seorang manusia? Apakah antikristus itu sebuah lembaga, sebuah institusi? Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa
pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang dibuat oleh antikristus. Apa tanda-tandanya? Lalu apa yang bisa kita pelajari ketika Rasul Yohanes membicarakan tentang antikristus ini? Siapa yang dimaksudkan antikristus ini dalam jemaat Rasul Yohanes? Saudara, saya ingin memutar satu video ini. Video ini sudah agak lama, kira-kira sebelum pandemi saya temukan. Tapi sebenarnya kejadian ini sudah mulai dari 2014 dan terus terjadi sampai kira-kira 2019 awal, ya. Nah, mari kita dengarkan ini dalam bahasa Inggris. Tidak apa-apa, tapi paling tidak kita mengetahui dan nanti saya akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh kisah ini. In 2014, Pastor Daniel Lesego made headlines when he told congregants to eat grass because it would bring them close to God. Did anyone die when they eat grass? Anyone die when they drink water? Those who drink or eat, they never lay a charge or complain. Those who did not and were never there, they are complaining. And then there was Panuel, dubbed the Snake Pastor. The social River-based prophet made headlines in 2016 for feeding his followers snakes and rats. These animals, God made them for us to eat. During that same year, Incredible Happenings Ministries Pastor Paseka Mutswaneng, known as Pastor Mboro, was alleged to have claimed he'd been to heaven. But he's since denied the allegations. The issue I went to heaven. I did selfies. I'm teaching that in this church. Timothy Omotoso is a flamboyant Durban-based pastor of the Jesus Dominion International Church. He was arrested in 2017 on charges related to the contravention of the Sexual Offences Act. While Omotoso denies the charges, his alleged victims tell a different story. He put his penis in between my thighs and he shoved in between my thighs. I was a virgin at the time, so he took caution and he fell asleep. Another controversial pastor is the wealthy prophet Shepherd Bashiri. He once sold tickets to a gala dinner in his honor for between 1,000 rand and 1, as he's called by his followers recently, along with his wife, on fraud-related charges. His followers believe he's innocent. We believe that our father is innocent until the court of law. So our Baba believes to go and address his congregation. We're waiting for you. Last month, Pastor Aflagao made headlines when a video of him allegedly resurrecting a man viral on social media. He's since changed his tune, saying the man had been alive all along. I think we've reached a stage where we can say religion, especially Christianity, is in a state of crisis in South Africa, and we need urgent answers. And I'm hoping the 6th Parliament will table this as one of its first issues that needs tackling. It remains to in 2014. Oke, saya kira mungkin cukup ya sampai di sana. Kita lihat tadi, kejadian ini terjadi dengan seorang pendeta yang kontroversial, bahkan ada beberapa pendeta lagi. Yang salah satunya yang disebut dengan Lesotho ini, dia mendirikan satu pelayanan yang disebut Rabboni Center Ministry. Daniel Lesotho ini, saudara, dia suruh jemaat makan rumput. Suruh jemaat ini makan bunga. Bahkan suruh makan tikus dan ular supaya sembuh. Lalu
disuruh minum bensin, menginjak jemaatnya untuk kesembuhan. Lalu supaya juga jemaatnya bisa dekat kepada Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang terjadi. Dia disebut dengan man of God. Dia menyembuhkan orang, bahkan menyemprotkan insektisida ke mulut orang supaya orang sembuh. Dia bernubuat, dia bersaksi, dia bilang dia pergi ke surga, dan dia menghidupkan orang mati. Tapi yang sedang terjadi tadi apa? Dia melakukan juga banyak hal yang tidak terpuji. Dan sekarang pemerintah sedang menginvestigasi dia. Apakah orang seperti ini antikristus? Saudara, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 tadi mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Inilah zaman akhir. Yohanes sudah memberitahukan itu sejak abad pertama. Waktu yang terakhir. Lalu Yohanes mengatakan, dan seperti yang telah kamu dengar. Artinya pada zaman Yohanes itu memang simpang siur tentang adanya Kristus lain yang datang itu sudah terjadi di dalam jemaat. Lalu Yohanes mengatakan begini, seorang antikristus akan datang. Nah, menariknya dia mengatakan, waktu yang terakhir ini seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang, Yohanes mengatakan, telah bangkit banyak antikristus. Nah, saudara, jadi kita menemukan Yohanes bicara tentang seorang antikristus akan datang, tetapi sekarang ini, pada zaman dia, itu sudah banyak bangkit antikristus. Nah, saudara, ayat 8 menyatakan memang pada itu akan muncul seorang antikristus. Tetapi mulai dari zaman Yohanes itu sampai hari ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, itu sudah banyak antikristus. Antikristus itu apa? Antikristus itu, anti itu artinya lawan. Dalam bahasa Indonesia mudah diingat, bahasa Yunani anti itu gampang untuk mengingatnya, tambah saja G menjadi mengganti. Jadi orang yang melawan Kristus atau orang yang mau menggantikan Kristus. Dengan kata lain, orang seperti ini dia mau memalsukan Kristus. Jadi ini bukan Kristus yang asli. Nah, kapan ini terjadi? Ini terjadi waktu terakhir. Sebuah perlawanan menyatakan pertentangan. Yang tadi dalam video yang kita putar, kita ada ketemukan istilah kontroversial. Seorang hamba Tuhan atau seorang apa saja yang kontroversial, bisa saja dia dicurigai sebagai seorang antikristus. Lalu, yang kita lihat antikristus ini, dia memalsukan. Yaitu dia mencoba meniru. Ya. Nah, saudara, setan itu, tadi kita baca di dalam teks kita, siapa pendusta itu? Setan itu adalah bapak pendusta. Orang yang berdusta itu mudah sekali memalsukan. Atau orang yang berdusta itu mudah sekali menirukan. Dia bisa mengklaim diri sebagai Kristus. Nah, kedatangan antikristus dan banyak antikristus ini menyatakan waktu terakhir ini sudah datang, yaitu akhir zaman. Jangan keliru, Bapak Ibu. Yohanes sedang memaksudkan zaman akhir ini datang seorang antikristus. Itulah antikristus yang dibicarakan dalam kitab Wahyu. Pasal 13, 14, 15, 16 sampai nanti yang ke-20. 20, 21, 22 itu adalah langit baru. Antikristus yang itu yang Yohanes sedang maksudkan seorang antikristus. Siapa dia? Dia itulah
iblis, setan, antikristus yang sesungguhnya. Yang akan muncul ketika zaman itu sudah dekat. Ketika Tuhan Yesus akan datang. Tetapi mulai dari sekarang, mulai dari abad pertama, sudah banyak antikristus. Artinya sudah banyak antek-anteknya dari antikristus ini. Nah, antek-antek antikristus inilah yang mungkin menyebar di banyak gereja, termasuk dalam gerejanya Yohanes. Menyebar di dalam banyak kepercayaan gereja-gereja Kristen hari ini. Dan sejak dari yang pertama. Saudara, untuk lebih memudahkan, kita melihat gambar ini. Apakah memang akhir zaman itu sudah datang? Jawabannya iya. Zaman akhir itu sudah datang. Yesus mati. Yesus datang ke dalam dunia, dia mati dan bangkit. Disitulah zaman akhir sudah datang. Kalau kita lihat, zaman ini mulai dari zaman yang lama. Lalu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang pertama kali kita sebut dengan kedatangan pertama. Zaman sebelum Yesus datang pertama, itulah yang disebut dengan zaman yang lama. Setelah Yesus datang pertama, sekarang adalah akhir zaman atau zaman akhir. Zaman akhir ini berparalel dengan zaman gereja yang kita hidupi hari ini. Nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Setelah Tuhan Yesus datang kedua kali, kita ketemukan kekekalan, lalu langit baru dan bumi yang baru. Jadi kita ini sedang hidup di dalam zaman akhir atau akhir zaman ini. Saudara, di dalam kedatangan Yesus yang pertama, sampai Yesus kedua, bahkan sampai kekekalan, kita menemukan Yesus itu adalah Raja dalam zaman itu. Nah, yang menarik ialah di dalam ayat yang ke-9 tadi. Ini Yohanes sedang bicara, ya. Memang mereka, yaitu antek-antek Kristus itu berasal dari antara kita. Nah, perhatikan. Kita diberitahu ada antikristus dan ada anti-kristus yang banyak. Itu muncul sejak zaman akhir, abad pertama. Kita diberitahu dari mana antikristus itu muncul. Yohanes bicara dengan tentang banyak antikristus yang muncul, dan dia katakan yang muncul itu berasal dari antara kita. Artinya siapa? Anggota-anggota persekutuan Yohanes. Jemaat gereja Yohanes. Nah, walau begitu, Yohanes menilai bahwa para antikristus itu yang memang berasal dari antara kita itu, mereka ini tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, jadi ini meniru. Ada jemaat Yohanes yang merasa bahwa seolah-olah berasal dari persekutuan Yohanes. Tapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tandanya apa? Tandanya ialah kalau mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Nah, saya sengaja black-kan tetap bersama-sama kita. Di sini dipakai istilah tetap bersama-sama itu, yang dimaksudkan di sini ialah ada di dalam jemaat persekutuan Yohanes. Rupanya Yohanes sedang mengatakan antikristus yang berasal dari jemaat kita itu, sekarang mereka itu menarik diri keluar dari gereja Yohanes, karena itu mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Jadi apa garisannya
bagi Yohanes. Garisan bagi Yohanes ialah persekutuan. Orang yang mengaku sebagai tetap dari Tuhan, dia akan ada di dalam persekutuan gereja Yohanes. Tetapi orang-orang ini menarik diri, dia tidak lagi di dalam gereja Yohanes. Dan mereka tidak bersama-sama dengan kita. Tapi Yohanes mengatakan semua itu terjadi supaya nanti nyata. Bahwa tidak semua mereka itu sungguh-sungguh berasal pada kita. Bapak Ibu ingat cerita Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan ada lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Lalu kemudian malaikat mengatakan apakah kita cabut itu lalang-lalang. Lalu Tuhan Yesus di dalam perumpamaan mengatakan jangan dicabut. Nanti kalau dicabut itu akan ketemu atau akan terangkat semua gandum-gandum itu. Saudara, ada banyak mungkin yang terjadi di dalam gereja seperti yang alami oleh gereja Yohanes. Orang-orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, mereka ini adalah anggota yang palsu. Tapi saya tidak sedang ingin mengajarkan kepada kita, oh kita harus mengatakan orang ini antikristus, dia ada di gereja kita. Bukan itu. Yohanes sedang ingin mengatakan hati-hati. Bahwa antikristus itu tidak jauh-jauh dari orang-orang yang menganggap bahwa mereka adalah gereja sejati. Padahal mereka ini bukan anggota gereja yang sebenarnya. Ayat 20 dan 21 menjawab ini. 20-21 mengatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan yang demikian kamu semua mengetahuinya. Ya. Ada hubungan pengurapan dengan mengetahui. Lalu Yohanes melanjutkan, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Yohanes? Mengetahui kebenaran. Lalu dia menggunakan lagi, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Perhatikan, ada 3 kali kata mengetahui. Mengetahuinya, mengetahui kebenaran, mengetahui lagi, 4 kali. Lalu, orang yang mengetahui itu harusnya terhubung dengan pengurapan. Yang kita tahu di sini, pengurapan dengan mengetahui ini, yaitu berhubung dengan Tuhan. Ya. Dan lalu aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Nah, di situ saya sengaja hitamkan mengetahui kebenaran. Yang diartikan di sini adalah aletheia. Aletheia itu artinya kebenaran sejati itu adalah kebenaran yang benar, yang betul-betul benar. Ya. Yang murni. Itu kebenaran, bukan sebuah kebenaran yang palsu. Ya, sebuah kebenaran aletheia itu adalah kebenaran yang substansial. Wahyu pasal 1 ayat 5 itu mengatakan Yesus Kristus adalah saksi yang setia atau saksi yang benar. Nah, itu dipakai istilah aletheia. Jadi, saudara, para antikristus ini adalah orang yang tidak mengenal kebenaran yang sejati. Ya, aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa antikristus itu keluar dari persekutuan Yohanes. Antikristus itu tahu kebenaran. Antikristus itu tahu substansi kebenaran. Antikristus itu tahu kebenaran yang murni, yang aletheia itu. Tapi mereka keluar dari itu. Nah, justru kepada orang inilah Yohanes itu menulis. Jadi surat Yohanes itu ditujukan kepada jemaat-jemaat yang bahasa Jawanya itu mbalelo. Jemaat-jemaat yang mengeluarkan diri dari persekutuan.
Nah, siapa mereka para antikristus ini? Mereka ini tadi saya katakan 3-4 kali dipakai oleh Yohanes mengetahui. Nah, kata mengetahui ini dipakai di dalam bahasa Yunani itu. Nah, saya menggunakan sedikit istilah-istilah ini ya supaya kita bisa belajar. Itu dipakai istilah ginosko. Ada hubungan kenapa ini Yohanes? Karena pada waktu itu ada jasa yang nama gnostik yang juga ada mereka itu tahu kebenaran, menyombongkan diri, sangat tahu dengan kebenaran. Tetapi mereka sebenarnya tidak mau. Yohanes langsung menunjuk, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, saudara, ya, siapa pendukung dusta, yaitu para antikristus? Mereka yang Kristus. Menyangkal Kristus di sini salah satunya yaitu mereka yang tidak mengakui Yesus itu sama dengan Bapa. Nah, jadi saudara, Trinitas itu menjadi penting di sini. Itu ujian pertama. Antikristus itu dia tidak mengakui Yesus itu adalah anak Allah. Dan demikianlah kita mengenal Roh Allah, setiap roh yang mengaku Yesus Kristus sudah datang sebagai manusia. Nah, di dalam pengakuan iman rasuli kita mempercaya ini ya, yaitu datang sebagai manusia. Inilah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui itu antikristus atau bukan. Bagi Yohanes, orang-orang yang tidak bisa mengakui Yesus itu sebagai manusia, dia pasti Tuhan, tapi juga dia manusia. Ayat 22 dan 23 dan pasal 4 ayat 2 dan 3 ini memberikan gambaran Yesus itu adalah Bapa, tapi Yesus itu juga adalah manusia. Yesus itu adalah ilahi dan Yesus itu juga adalah manusiawi. Nah, hal yang sama juga kita ketemukan di dalam 2 Yohanes ayat yang ke-7, bicara siapa pendusta itu. Dia sudah muncul ke dalam seluruh dunia. Dia tidak mengaku bahwa Yesus Kristus sudah datang sebagai manusia. Maka ia adalah si penyesat dan antikristus. Saudara, inilah kelompok yang dikenal pada abad yang pertama Gnostisisme. Sebuah agama lokal. Ya, yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Yang tidak percaya Yesus itu manusia. Yesus itu hanya pura-pura manusia. Itulah namanya doketisme. Sebuah ajaran pada abad pertama dan mungkin banyak pada hari ini. Bahwa Yesus itu enggak sungguh-sungguh Tuhan. Yesus itu enggak sungguh-sungguh manusia. Dia itu hanya pura-pura saja sebagai manusia. Nah, saudara, kita sudah belajar pada sore hari ini. Siapa antikristus? Ada satu antikristus yang akan datang pada akhir zaman. Tetapi hari ini sudah mulai banyak antikristus. Antikristus itu dari mana? Dari antara orang percaya yang tidak lagi sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Lalu apa tandanya dari pengajaran? Mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka tidak percaya juga Yesus itu manusia. Nah, saudara, peniruan seperti itu muncul dalam banyak kehidupan manusia. Kita dibutakan. Bukan hanya terhadap Tuhan, tetapi juga terhadap lingkungan kita. Ini juga ada satu film yang terkenal kira-kira 2019 atau 2018 lalu ya, namanya Joker. Nah, saya tidak suruh kita menonton, saya juga tidak menonton, saya hanya melihat resensi film ini. Doketisme, kepura-puraan, itu bisa digambarkan dengan film Joker ini. Film Joker ini
adalah film yang mengajak orang untuk simpatik dengan kejahatan. Jadi orang yang memerankan ini adalah orang yang tadinya miskin, lalu kemudian badut, menjadi pelawak, tetapi dia tidak dihargai. Lalu pada akhirnya, saudara, dia membuat sebuah kejahatan. Lalu kemudian dengan kejahatan yang dia buat, dia membantu banyak orang. Lalu orang-orang memuji dia. Inti yang ingin dikatakan oleh film Joker ini ialah, kalau ada orang jahat, jangan salahkan orang itu, tapi salahkan situasinya. Situasi itulah yang bikin orang itu jahat. Nah, apa yang terjadi dengan film Joker ini? Tahun 2012 itu ada sebuah penembakan di bioskop, kalau Bapak Ibu ingat ya. Itu lagi film The Dark Knight, itu tiba-tiba film itu muncul, film itu ditayangkan, tiba-tiba orang masuk ke bioskop dan tembak banyak orang di Amerika. Nah, itu dikatakan oleh keluarga yang ditembak di dalam film itu, maksudnya ketika film itu dilakukan, itu akibat salah satu film Joker ini. Bahwa orang melakukan kejahatan itu bukan karena dirinya, tapi karena situasinya. Jadi jangan pernah salahkan orang, salahkanlah situasinya. Saudara, inilah pendusta ya. Di mana ketika seseorang berdusta, meniru, dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, tapi dia buang kepada situasi. Hal seperti inilah yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kita digoda, kita diperlakukan untuk mengaburkan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang murni, mana yang tidak murni, mana yang aletheia, mana yang tidak aletheia, mana yang Kristus dan mana yang Kristus palsu. Sehingga film Joker ini mengemukakan Kristus palsu. Apa yang kita sudah belajari? Kita belajari perlawanan terhadap Kristus dan ajarannya itu terjadi. Dan itu selalu dimodali atau dibungkus dengan sebuah kepalsuan. Apa saja. Entah di dalam pelayanan. Entah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan antikristus itu adalah sebagai manusia yang berdosa. Dan para antikristus itu adalah kaki tangan iblis yang siap untuk membawa orang-orang yang tadinya percaya kepada Tuhan untuk tidak lagi percaya kepada Dia. Nah, kiranya sharing malam hari ini bisa menolong kita, menguatkan kita, dan bisa mempersiapkan kita ya untuk menghadapi antikristus yang banyak muncul dan kemudian yang mungkin membuat kita susah, tidak bisa mengikuti Tuhan dengan baik, tapi kita diarahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekarang saya serahkan kepada Suantau Robin, apakah mau bertanya atau memberikan kesempatan, dan yang lain-lain disilakan. Ya, thank you Pak Andreas Hau yang sudah memaparkan materi tentang akhir zaman secara khusus antikristus ya. Sekarang kita sudah paham siapakah antikristus itu dan ciri-cirinya kira-kira seperti apa. Kita tadi sudah diberitahu ya. Tapi saya yakin di sini pasti banyak rekan-rekan atau saudara-saudara yang ingin bertanya. Karena ini topik yang saya pikir akan sangat relevan ya untuk setiap kita pada saat ini. Kita pasti punya segudang pertanyaan terkait hal ini. Silakan Bapak Ibu Saudara jika ingin bertanya, silakan. Saya persilakan. Ya, boleh langsung nyalakan mic-nya atau mau lewat kolom chat boleh juga begitu ya. Ya, sebelumnya saya mungkin mau ini dulu, apa namanya, menyambut ini Contoh Cahya nih ya. Welcome. Contoh Cahya ini dulu juga melayani di BCS Medan ini. Shalom.
Oke. Ya, selamat malam, Robin, Selamat malam. Pak Johnson, Oke. Pak Hao. Malam Pak Jaya. Ya. Ya. Baik. Mungkin dari Bu Mutiara atau Pak Sunsun ingin bertanya dulu. Silakan. Mukse, topik hari ini memang menarik sekali ya Mukse ya. Mukse melihat sekarang ini kan zaman ini apalagi COVID yang terus semakin hari semakin marak. Apakah ini merupakan suatu tanda yang sangat jelas bahwa akhir zaman yang memang sejak Tuhan Yesus datang pertama kali sudah ini, apakah ini udah mau akhir-akhir lah, akhir zaman, sehingga kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Ada nggak tanda-tanda seperti ini? Ya, terima kasih ya. Betul memang begini, zaman akhir atau akhir zaman itu sudah dimulai sejak Tuhan Yesus datang pertama kali. Dan ini akan berakhir nanti sampai dia datang 2 kali. Di antara ketika Tuhan Yesus datang pertama kali sampai nanti terakhir, bahkan sebelumnya, kita harus mengatakan sudah banyak sekali pandemi terjadi. Ya, pandemi itu terjadi bahkan kalau kita membaca catatan-catatan penulis-penulis Yunani kuno, di dalam sebelum Tuhan Yesus lahir itu sudah terjadi berkali-kali pandemi. Sudah terjadi berkali-kali masalah ya yang mendunia. Nah, semakin hari ke sini memang kita melihat bahwa peristiwa itu semakin intensif. Itu yang kita lihat. Mengapa? Yang pertama, karena memang kita banyak dengar berita, sehingga apa yang terjadi di mana itu langsung dapat. Tidak seperti dulu. Sehingga kita merasa situasi itu makin intensif dan makin banyak. Tetapi sebenarnya bukan berdasarkan bahwa kita banyak dengar berita itu atau tidak. Tetapi memang kita diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak mudah, di mana ya setan itu berperan besar di belakang semua kejadian ini. Saya percaya bahwa pandemi yang kita hadapi sekarang mungkin kesalahan manusia. Bisa jadi. Tetapi sekalipun mungkin itu terjadi karena kesalahan manusia, tetapi di belakang semua yang tidak baik yang kita alami ini, kita harus ingat bahwa di belakang itu ada kuasa yang lebih besar, yang selalu mencoba mengacaukan. Jadi kita melihat pandemi ini secara seimbang. Satu, memang iblis dan kuasanya akibat dosa, akibat kuasanya itu dia memunculkan. Tetapi juga manusia juga memunculkan hal yang berbarengan. Sehingga kedua-duanya ini kita memang harus perhatikan. Dan ketika ini terjadi, siapa yang paling diuntungkan? Kalau ketika pandemi ini siapa yang paling diuntungkan dari lihatlah dengan pandemi ini ya, hoax itu luar biasa. Bahkan sebelum pandemi ini, ketika kita sudah mulai dengan gadget dan yang lain-lain, berita-berita palsu itu dan kita memang dikacaukan. Nah, betul memang. Jadi kita melihat dua hal, bahwa saya yakin di belakang pandemi ini ada kuasa lain yang memang berusaha untuk mengacaukan kita, mengambil kesempatan. Tetapi juga kita bisa melihat juga bahwa pandemi ini pada satu sisi mungkin juga itu adalah kesalahan manusia dan masa di mana kita boleh dalam tanda petik diproses oleh Tuhan. Masa di mana kita disaring, kalau saya pakai istilah itu dengan tanda kutip ya. Masa di mana kita itu menunjukkan apakah kita lebih takut kepada peristiwa pandemi ini atau justru kepada Tuhan? Itu sesuatu yang kita boleh pelajari. Saya tidak ingin mengatakan bahwa oke, kita berani saja lawan pandemi ini.
kita lawan saja pemerintah, kita tidak usah gunakan masker dan sebagainya. Bukan itu. Tapi kita tidak boleh takut dengan hal seperti itu. Kita tidak boleh dicengkram oleh ketakutan dengan hal seperti itu. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu penguasa ya. Dan Tuhan akan menolong, memampukan, menguatkan. Walaupun mungkin nanti pada akhirnya hidup ini jadi tidak indah. Banyak alumni saat ini yang meninggal gara-gara COVID nih. Dan ada yang banyak lagi sakit nih, kena COVID. Tapi kita tidak boleh menyerah di belakang itu. Karena kita tahu bahwa memang betul ini karena mungkin kesalahan manusia. Kenapa dia bertambah banyak akhir-akhir ini? Kesalahan manusia. Disuruh lockdown, tidak lebaran, mereka pergi lebaran. Kesalahan manusia. Tapi kita tidak boleh kalah, bahwa kita tidak boleh salah bahwa di belakang itu ada kuasa lain yang mencoba menunggangi situasi ini. Nah, yang ini yang kita nggak boleh kalah. Yang itu kita nggak boleh kalah. Kita jangan mau dikalahkan dengan kuasa yang menunggangi di belakang semua peristiwa ini. Nah, ini mungkin jawaban saya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Kita tidak boleh takut menghadapi situasi pandemi seperti ini. Jangan takut berlebihan, itu yang saya maksudkan terus ya. Jangan sampai panik berlebihan. Kita tetap menjaga dengan baik. Kita menjaga diri kita dengan baik, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan itu, seperti itu. Baik. Tadi juga Pendeta Andreas ada mengatakan bahwa memang dari dulu juga sudah terjadi pandemi-pandemi itu ya. Saya ingat itu yang paling jelas itu kan waktu Perang Dunia Pertama ya kalau nggak salah ya. Itu Spanish flu kalau nggak salah. Flu Spanyol itu. Nah itu tapi kayaknya makin ke sini kok jadi makin intens persoalan-persoalan itu ya. Jadi tapi kita juga tidak bisa tahu kapan persis datangnya Tuhan Yesus itu. Gitu ya. Kita tidak akan bisa persis tahu. Ya yang pasti adalah Tuhan Yesus dari dulu juga sudah meminta kita untuk mempersiapkan diri gitu kan ya. Kita tetap terus berjaga-jaga. Ya. Baik, ini tadi ada pertanyaan dari kolom chat ini, Pak, dari Ibu Betty ya. Apakah nabi palsu dengan antikristus sama? Oke, baik. Apakah nabi palsu dengan antikristus sama? Saya kira keduanya sama. Jadi ini cuma berbeda dari sisi istilah dan kemudian beda dari sisi ketika kita melihat CPL dan PB. Istilah nabi palsu memang lebih banyak dipakai di Perjanjian Lama. Kalau kita ingat Musa ya, Musa mengatakan kalau di kitab Ulangan mengatakan kalau ada seorang nabi dan kemudian dia menubuatkan sesuatu lalu kemudian nubuatnya itu tidak terjadi, maka itu nabi palsu. Itu sederhana sekali Musa membuat standarnya itu. Ya, lalu kita melihat juga Yeremia dan Yesaya juga sama. Nah, istilah nabi palsu itu juga sebenarnya memang muncul di dalam Perjanjian Baru. Misalnya istilah nabi palsu itu muncul di dalam kitab Wahyu. Ya, di dalam salah satu jemaat bahwa di sana ada jemaat Philadelphia dipuji karena jemaat itu juga teguh ketika melawan nabi-nabi palsu. Nah, ini terjadi karena di dalam kitab Wahyu itu banyak sekali dilatar belakangi oleh Perjanjian Lama, sehingga di dalam kitab Wahyu kita menemukan istilahnya Bileam, ya. Bileam itu dipanggil untuk diupah, nabi yang diupah untuk mengutuk Israel. Tapi ternyata Tuhan datang dan kemudian Tuhan menghentikan semua itu, lalu dia tidak jadi. Ya, jadi dia mengutuk Israel atau mengutuk siapa saja itu hanya karena uang. Nah, ini Bileam itu muncul menjadi contoh yang buruk dari nabi palsu. Nah, istilah antikristus lebih banyak memang dipakai di dalam surat-surat seperti surat Yohanes, juga di Wahyu,
juga di beberapa surat Paulus juga menyebutkan tentang Kristus-Kristus yang palsu. Nah, kepada siapa Paulus dan rasul-rasul ini mereferensikan? Mereka mereferensikan kepada orang-orang yang menolak Yesus secara khusus, ya. Jadi bukan saja kalau tadi dalam perjanjian lama itu nabi palsu lebih agak general, ya, yaitu orang yang bukan nabi asli. Tetapi antikristus itu lebih kepada personal dan lebih spesifik, ditujukan kepada orang yang mencoba meniru Kristus. Tapi keduanya esensinya sebenarnya sama saja di dalam cara pandang Kristen, ya. Ketika kita melihat itu nabi palsu dan itu keduanya sama saja. Ya, itu Ibu Wati. Ya, Ci Betty. Gimana Ci Betty? Apakah sudah mengerti? Oh ya. Apakah ada pertanyaan lanjutan nggak dari ini? Dari nabi palsu sama antikris ini? Dari Ci Betty? Cukup contoh, Mbak. Oke, baik. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, jikalau ingin bertanya, silakan. Apakah ada pertanyaan saudara-saudara terkait tentang akhir zaman ini ya, ataupun antikristus yang kita tahu? Oke, Bu Wati, silakan. Saya mau tanya, itu tadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apakah di situ sudah terjadi penghakiman? Misalkan ada orang-orang percaya yang juga diangkat dan ada orang-orang yang mati juga diangkat gitu. Apakah itu sudah terjadi penghakiman? Oke, baik. Ya, ini pertanyaan seperti ini memang seringkali juga saya dengarkan dari mahasiswa, ya. Jadi begini, memang ada pandangan. Ada pandangan begini, ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, maka orang-orang itu akan dihakimi. Ya, akan dihakimi bahwa mereka ini percaya kepada Tuhan, mereka nanti akan masuk surga, mereka yang tidak percaya Tuhan dibawa ke neraka. Ya, itu memang pandangan yang memang ditulis di dalam Alkitab, ya, dan tidak salah, ya, memang karena itu pandangan itu seperti itu. Tetapi latar belakang dari pandangan itu adalah latar belakang yang sangat kuat dari Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama itu mendorong pandangan orang untuk percaya seperti itu. Nah, tetapi di dalam kekristenan sebenarnya ada pandangan yang lain. Pandangan yang lain itu mengatakan begini, ya, bahwa kalau kita sudah mati hari ini, maka kita itu nggak usah nunggu sampai nanti Tuhan Yesus datang, ada penghakiman lagi, lalu baru kita masuk surga. Tetapi ketika kita mati hari ini, kita langsung masuk surga. Jadi penghakiman itu hanya berlaku pada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, memang ada pandangan seperti itu. Dan kedua pandangan ini, ya memang ini memiliki latar belakang masing-masing. Ya, di dalam teologi Kristen itu memiliki latar belakang masing-masing. Yang satu menganggap bahwa sudah percaya Tuhan Yesus kita tidak akan lagi dihakimi. Kita langsung masuk ke surga, dan saya pikir itu yang Injil katakan seperti itu, ya. Tetapi memang ada satu lagi pandangan bahwa ketika nanti Tuhan datang maka di situ akan ada penghakiman dan seterusnya. Nah, terus terang saya ingin mengatakan, kalau bertanya kepada saya ingin mengatakan apa yang Tuhan Yesus katakan saja, bahwa kalau orang sudah mati, ya dia akan masuk surga, dia dihakimi. Nah, kita tidak bisa memperhitungkan kapan penghakiman itu terjadi, karena itu terjadi dalam waktu Tuhan. Nah, waktu Tuhan itu dalam pandangan kita manusia itu bisa sangat lama. Jadi, misalnya, kalau misalnya nanti Tuhan Yesus datang 2050, kita mati sekarang nih 2021, maka kita nunggu 29 tahun. Baru nanti kita dihakimi. Nah, kita merasa, oh ya, terlalu panjang dong saya nunggu. Tapi kan itu sesuatu yang tidak tepat. Mengapa? Karena di dalam waktu
waktu itu yang kita rasa panjang itu bukan sebuah ukuran yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga bagi Tuhan itu mungkin pendek sekali itu. Nah, sekarang yang kita perlu ketahui ialah sebenarnya begini. Yang jelas ketika orang percaya kepada Tuhan, dia akan mati. Menurut pendapat saya, ketika orang itu dipilih oleh Tuhan, itulah masa penghakimannya, dan disitulah dia masuk surga atau dia masuk. Jelas memang di dalam Alkitab Wahyu mengatakan akan ada penghakiman terakhir, di mana semua orang dibawa kepada tata Allah. Nah, pandangan itu yang ketiga yang mungkin bisa tuh kita, bahwa pandangan yang ketiga itu mengatakan bahwa penghakiman di situ itu hanya sebagai sebuah formalitas saja. Ya. Jadi oke, bagi yang percaya ya dia akan diteguhkan untuk dia tetap dia di surga karena memang dia sudah di surga. Lalu yang tidak percaya dia tidak ikut masuk ke surga. Nah, ini cara pandang perjanjian lama memang yang ketiga itu ya. Nah, saya pikir ini yang saya bisa jawab. Saya tidak bisa jawab betul karena dua-dua bagian itu memang ada di dalam Alkitab. Ya, dua-dua bagian itu ada dalam Alkitab dan kita melihat itu terjadi atau itu diungkapkan di dalam kitab yang tadi kitab Wahyu atau tidak. Ya, jadi saya percaya juga bahwa bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika dia mati juga hari ini, dia akan langsung masuk ke neraka. Dia tidak perlu tunggu penghakiman nanti ketika dia datang. Sehingga siapa yang dihakimi? Orang yang belum mati. Itu yang Paulus katakan. Orang yang pada waktu Tuhan datang dan dia belum mati, itulah yang dihakimi saat itu. Nah, begitulah kira-kira jawaban saya, Bu Wati. Terima kasih, Mu Ustaz. Ada satu lagi, Mu Ustaz, mengenai kerajaan 1000 tahun itu, apakah itu adalah seperti hanya suatu perumpamaan atau apa, ataukah itu yang nyata yang harus dihadapi gitu? Ya, oke. Mengenai kerajaan 1000 tahun ini, ya, saya ingin mengemukakan ada dua saja pandangan. Ya, pandangan yang pertama, ada yang memandang itu secara hurufiah. Hurufiah itu artinya nanti 1000 tahun itu memang akan ada. Jadi waktu Tuhan Yesus akan datang, sebelum Yesus datang, itu akan ada masa 1000 tahun, di mana semua iblis itu akan diikat dan malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itulah 1000 tahun itu akan ada. Lalu barulah barulah Tuhan datang. Jadi ada yang percaya 1000 tahun itu akan betul-betul harfiah. Ya, nah itu ada beberapa gereja yang ada. Tetapi pandangan yang kedua itu yang menyebut 1000 tahun itu dalam tanda petik adalah sebuah metafora atau sebuah. Artinya begini, bukan 1000 tahun itu tidak akan terjadi. 1000 tahun itu dipercayai sebagai 1000 tahun, yaitu ketika gereja ada dalam dunia ini. Jadi 1000 tahun itu sama dengan masa gereja. Zaman gereja, ketika gereja ada di dalam dunia, itulah masa 1000 tahun itu. Sehingga kelompok kedua ini menganggap, kapan 1000 tahun itu? 1000 tahun itu sekarang. Ketika gereja ini ada, itu 1000 tahun. Nah, tetapi pandangan yang berikutnya lagi, ini pandangan yang kedua juga masuk dalam pandangan yang kedua yang mengatakan bahwa ini sebagai sebuah gambaran, ya, bukan metafora, ya, mungkin lebih tepatnya simbol ya. Ini merupakan sebuah simbol bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang di surga nanti. Jadi kerajaan 1000 tahun itu berhimpitan dengan kerajaan surga. Nah, sekarang mana yang kita pilih? Di dalam pandangan reform,
orang reform tidak percaya adanya 1000 tahun hurufiah. Ya, tidak percaya. Nah, yang bukan reform, dia bisa ke pandangan yang pertama tadi. Ya, tetapi di antara orang reform mungkin ada dua pandangan ini. Tetapi kebanyakan orang yang berlatar belakang reform akan percaya bahwa 1000 tahun itu adalah ketika kerajaan surga itu dinikmati oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah 1000 tahun itu. Nah, pandangan itu yang ada sekarang ini ya, Bu Wati. Terima kasih, Muksa. Ya, terima kasih. Memang kalau kita baca kitab Wahyu itu akan pasti timbul banyak pertanyaan, Bapak. Jadi seperti misalnya ada chip 66 gitu kan. Sekarang kan ada beberapa orang yang mengaitkannya itu pada vaksin loh, Pak. Gitu ya. Vaksin itu ada microchipnya itu katanya begitu ya. Ya. Jadi itu bisa ditafsirkan begitu tuh jadinya. Mungkin kalau menurut Pak Hao bagaimana? Maksudnya ini cuma kita sekilas ya nih intermezzo. Soalnya mungkin penting juga ya soalnya kan kita di sini kan informasinya itu banyak sekali. Memang. Ya silakan Pak. Iya, memang ada pandangan dan bahkan itu muncul di Facebook ya, di Facebook, di Twitter dan macam-macam. Misalnya vaksin tertentu ini di situ itu adalah lambang dari 666 dan seterusnya. Padahal 666 itu juga adalah sebuah simbol. Jadi begini, ketika kita membaca kitab Wahyu, kita harus membaca kitab Wahyu itu sebagai simbol. Jangan membaca kitab Wahyu sebagai hurufiah. Kalau kita membaca kitab Wahyu itu dengan arti hurufiah, kita salah. Dan akan keliru. Lalu, ketika kita membaca kitab Wahyu, kita jangan mencoba mencocok-cocokkan. Sehingga misalnya, ya lambang 666 itu inilah lambangnya nama dari binatang itu dan kemudian itulah lambang si Dajjal atau si iblis yang akan datang dan itulah kemudian dihubungkan dengan vaksin dan seterusnya. Nah, pandangan seperti ini pada umumnya itu tidak ada tidak ada latar belakangnya. Jadi nggak ada tidak ada pembenarannya. Sehingga kita memang perlu hati-hati untuk menafsirkan ini dan kita melihat ketika kita melihat kitab Wahyu, saya menyarankan ada dua hal. Yang pertama, gunakanlah atau mintalah pimpinan Roh Tuhan untuk melihat kitab Wahyu ini dengan baik dan saya yakin Roh Tuhan akan menolong kita untuk melihatnya secara simbol. Tetapi yang kedua juga, gunakanlah pikiran kita yang sehat untuk melihat dengan jernih bahwa kitab Wahyu ini sebagai sebuah sastra yang ingin menggambarkan segala sesuatu sesuai dengan pikiran sehat manusia. Nah, dengan dua hal ini kita akan bisa oke dengan kita melihat kitab Wahyu. Kalau tidak, kita itu akan terjatuh kepada satu, menolak unsur-unsur simbol itu sebagai sesuatu yang tidak ada, tetapi sebaliknya kita terjatuh yang kedua, kita justru kemudian sangat terendam dengan kitab Wahyu itu dan kemudian kita menghubungkannya dengan macam-macam yang ada di dalam dunia ini yang sebenarnya tidak cocok begitu ya, tidak ada alasannya. Nah, itu yang terjadi. Nah, penafsir-penafsir seperti itu ketika kita lihat di Facebook, di Twitter, atau di Instagram, mereka itu sebenarnya hanya memberikan opini saja. Jadi nggak ada dasar. Dasar apapun yang ingin dikatakan itu nggak ada, gitu ya. Nah, inilah yang memang yang perlu kita waspadai ya. Jadi tidak benar kalau memang misalnya ini adalah lambang ini dan semacam-macam. Itu dari tahun ke tahun kita akan melihat hal seperti itu ya. Itu kira-kira ya. Ya, baik. Terima kasih Pak.
Ya, jadi sekarang kita udah paham Ya. ya, maksudnya untuk membaca kitab Wahyu itu kita harus membacanya sebagai simbol. Jadi jangan kita itu gampang percaya dengan setiap pemberitaan, kalau apa di Facebook lah ada kelompok tertentu yang mengatakan ini dan itu, kita mesti pintar gitu waktu membacanya itu, kita harus mensaringnya kembali seperti itu. Ya, kira-kira itu sih ya. Thank you, Pak. Ini ada pertanyaan tadi dari Ibu Betty lagi. Muse, Matius 10 ayat 34 berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Apakah yang dimaksud di sini kedatangan Tuhan Yesus yang pertama atau mendekati kedatangan yang kedua kali? Oke. Terima kasih ya. Matius pasal 10 itu sedang berbicara Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menginjili. Ya. Lalu dia memang memanggil 12 murid dan murid-muridnya lalu dia mengutus mereka. Ketika dia mengutus mereka, mereka mengatakan atau Yesus mengatakan hati-hati. Ketika aku mengutus kamu, penganiayaan itu akan datang. Jadi kamu itu diutus, seperti kalau kita membaca nanti pasal 10 itu seluruhnya, Yesus mengatakan apa? Kamu itu diutus seperti domba yang ditaruh di tengah serigala. Apa yang terjadi? Ya, habislah dombanya. Dombanya belum turun, serigalanya sudah loncat dan makan itu domba. Nah, kamu itu seperti domba yang ditaruh di sini. Kamu itu diutus murid-murid untuk kamu memberitakan Injil. Nah, sehingga dalam konteks inilah Tuhan Yesus mengatakan, aku datang ya untuk, jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Tidak, aku datang justru bukan bawa damai, melainkan pedang. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengatakan? Tuhan Yesus ingin mengatakan kamu hati-hati. Kamu jangan mengatakan bahwa ikut Tuhan itu enak-enak saja. Kamu ada tanggung jawab, yaitu kamu harus menyebarkan atau kamu akan mungkin bisa menjadi mangsa dari orang lain. Tetapi juga di dalam konteks ini Tuhan Yesus ingin mengatakan ya bahwa ketika kamu percaya kepada aku, maka di situ sedang terjadi pemisahan di dalam keluarga. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang percaya di situ, lalu keluarganya tidak mendukung dia, dan akhirnya keluarganya itu menjadi musuhnya dia. Musuh dari orang percaya itu. Nah, sehingga itu yang dia katakan, hati-hati kamu bisa datang seperti itu. Jadi ini dalam konteks itu yang Tuhan katakan. Tuhan tidak mengatakan dalam konteks kedatangan kedua kali. Tentu ya, dalam arti bahwa kalau kita melihat zaman akhir itu dimulai dari Tuhan Yesus datang, sampai nanti dia datang kedua kali, tentu itu di dalam konteks zaman akhir. Dan saya pikir itulah yang sekarang kita ini orang Kristen hadapi ya. Bahwa orang Kristen yang hidup hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita itu ada di dalam masa di mana kita itu harus waspada. Kita bukan di dalam satu masa bahwa kita ini masa yang enak-enak. Kita itu ada di dalam satu masa kadang-kadang kita dituntut untuk memilih keluarga atau memilih Yesus. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan memang menginginkan kita itu untuk memiliki komitmen kepada Dia, ya. Sehingga inilah warning ya, katakanlah peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, bahwa mereka itu bagian dari hidup mereka, yaitu bahwa mereka itu bisa mengalami penganiayaan yang hebat dan berat ketika mereka mengikuti Tuhan. Nah, dalam teks itu ya. Iya, berarti itu tadi dalam konteksnya itu adalah pertentangan ya. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya lagi ngomong tentang jikalau orang-orang percaya gitu ya. Oke, terus Muse. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada ingin atau saudara-saudara ingin bertanya
seputar tentang akhir zaman, ada beberapa hal yang mungkin masih belum dimengerti. Dipersilahkan, saudara-saudara. Mungkin dari Pak Yakub kali ya, atau Pak Iwan. Biasanya Pak Iwan banyak nih, Pak Iwan. Tadi sih sudah ditanya sama Tuan Payang untuk itu. Cuma memang akhir zaman ini, kalau memangnya orang bilang itu tuh banyakan kiamat lah istilahnya. Saya sangat nggak boleh sehau tadi pemikiran saya untuk bisa menjelaskan hal ini, bahwasanya memang kita tuh hidup di akhir zaman itu sendiri, zaman gereja itu tuh. Yang kita takutkan yang flu sekarang ini namanya corona atau COVID-19 yang lebih dahsyat sebelumnya pun juga sering terjadi. Apalagi yang kusta, yang lepra di zaman perjanjian lama itu lebih dahsyat lagi juga itu. Cuma memang kalau bicara tentang akhir zaman gini, yang pasti jadi sorotannya ke wahyu ya. Wahyu itu bahasanya bahasa-bahasa mengerikan dan bahasa-bahasa yang sulit dicerna karena itu penglihatan kan, dan banyak kalimat-kalimat metafora atau kalimat-kalimat gimana gitu yang bisa diterjemahkan oleh banyak orang ke hal yang lain, termasuk yang angka 666, simbol-simbol binatang dan sebagainya gitu. Memang di situ memang agak susah sih ya, karena setiap gereja atau setiap ajaran itu pasti mempunyai pandangan mereka masing-masing. Ya, yang sering memang terjadi kan nanti kiamat tahun 2012 kemarin, makanya sampai ada difilmkan kan itu. 2012 itu tuh kan sempat difilmkan itu kiamat. Judulnya 2012. Tapi film sebelumnya juga difilmkan juga judul Armageddon. Jadi berita-berita kiamat itu memang selalu dijadikan apa ya, konsumsi publik yang memang mungkin akibat daripada itu banyak hal-hal negatif yang muncul sih malahan. Menurut saya ya, apalagi sekarang zaman internet, zaman teknologi yang begitu luar biasa, yang bisa mempengaruhi iman seseorang juga. Dengan ada berita-berita yang itu. Makanya itu memang tantangan yang luar biasa untuk kita umat percaya di tengah-tengah gejolak pandemi yang sekarang, dengan berita-berita yang kita punya sekarang ini. Sekarang udah sebelumnya 3G, 4G, ini sudah masuk 5G. Kita nggak tahu nanti next bisa 6G, 7G, itu tuh udah hitungan sepersekian detik itu berita udah tersiar kemana-mana seluruh dunia. Mau tanya juga sih, Musa, ada nggak? Aku pernah dengar dulu di Wahyu itu ada satu kalimat yang dibilang bahwasanya zaman-zaman akhir itu kita tuh bisa mengetahui kejadian pada saat itu juga itu. Yang menunjukkan zaman-zaman sekarang ini era teknologi ini, Musa. Emang ada di kitab Wahyu atau di surat yang lain, kan, Musa? Memang ada. Oke, saya coba jawab satu-satu dan kemudian coba menggambarkan ya. Yang terakhir memang ada satu bagian yang dimana seringkali diterjemahkan apa yang terjadi di sana terjadi di tempat lain. Itu misalnya ya gambaran yang ada juga di Injil sebenarnya juga di Wahyu.
apa yang terjadi di timur, kilat di timur itu akan terjadi di barat, begitu ya, akan kelihatan di barat. Nah, itu banyak orang menafsirkan bahwa itu ingin menceritakan bahwa di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang tertutup dan apa yang terjadi di timur itu akan kelihatan cepat di barat dan sebagainya. Dan ya, apakah itu langsung terkait dengan teknologi hari ini? Mungkin saja penulisnya tidak bermaksud seperti itu, ya. Penulisnya tidak bermaksud seperti itu. Pada kenyataan bahwa apa yang dituliskan di dalam seperti di Injil dan juga kemudian di Wahyu itu kemudian persis sama terjadi seperti begini, ya bisa saja hal itu terjadi ya. Tetapi saya yakin bahwa penulisnya tidak ingin mengatakan hal seperti itu. Nah, dari komentarnya tadi Pak Iwan yang membicarakan tentang kitab Wahyu dan kemudian menyinggung tentang kiamat ya. Nah, kita sebenarnya memang banyak kitab-kitab yang bicara tentang itu. Memang Wahyu yang memang terutama. Tapi sebenarnya di 1 Tesalonika, 2 Tesalonika ya bicara tentang hal itu ya. Misalnya ini ya, yang kita seringkali pikirkan itu tentang kiamat, bahwa kita pikir itulah yang biasanya kita bicara kedatangan Tuhan dan itu menakutkan bagi kita. Tapi saya coba baca 1 Tesalonika pasal 5 ya dan beberapa ayat di 1 Tesalonika pasal 5 ya. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi tadi seperti sudah kita ingat dan kita katakan bahwa nggak ada yang tahu kan kapan Tuhan itu akan datang. Entah besok, entah lusa, entah kapan saja. Ya. Ayat yang kedua, pasal 5 ayat yang kedua 1 Tesalonika. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, jadi memang ini diberikan sebuah gambaran kapan Tuhan datang. Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada malam. Gak ada yang tahu. Ya, nah, tentu saudara ini konteksnya konteks pada abad pertama ya. Hari ini ya kita bisa mengatakan dengan 5G atau 4G ya. Kita bisa lihat CCTV dari HP kita. Ada pencuri masuk nih ke gudang. Ya. Nah, tetapi walaupun itu kita mengatakan kita bisa tahu ada yang sedang masuk ke rumah kita pada saat ini, tapi sebenarnya kita tidak tahu maksud dari pencuri itu kapan dia mau datang. Nah, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasan seperti seorang perempuan yang hamil, ditimpa oleh sakit bersalin mereka, pasti tidak akan luput. Jadi ada sebagian orang yang menganggap, Tuhan itu nggak tahulah kapannya datang, jadi ayolah kita hidup damai. Tetapi kemudian dikatakan bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit persalinan. Nah, ibu-ibu yang pernah bersalin dan hamil tahu bahwa ketika anak itu sudah akan keluar itu sudah tidak bisa ditahan. Dan itu menyakitkan. Lalu anak itu akan keluar begitu saja. Jadi tidak bisa ditahan dulu. Saya ingat cerita waktu anak pertama saya lahir, kemudian dokternya itu datang terlambat. Lalu suster itu pada takut dan mengatakan kepada istri saya waktu itu sedang tidak di sana. Kepada istri saya, Bu tahan dulu ya Bu, Bu tahan dulu Bu, Bu tahan dulu. Dan kemudian istri saya nggak bisa ini. Kenapa harus tunggu dokter? Jadi itu sesuatu yang, nah ini seperti gambaran kedatangan Tuhan itu seperti itu ya. Orang ketika aman, damai, tapi tiba-tiba dia datang seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Tetapi kamu, saudara-saudara, nah ini menarik ya. Paulus ngomong kepada jemaat Tesalonika, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi maksudnya Paulus apa? Paulus ingin ngomong kepada orang Tesalonika, kamu itu anak-anak terang, kamu itu bukan anak-anak kegelapan, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan itu tidak datang kepada kamu seperti seorang pencuri. Artinya apa, saudara?
Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami ketiba-tibaan datangnya Tuhan itu. Kenapa? Ya mereka udah siap. Ini menarik yang Paulus katakan di sini. Jadi siapa yang akan merasa bahwa kiamat itu menyakitkan dan takut? Itu mereka yang tidak siap dan yang mereka hidup dalam kegelapan. Tapi anak-anak terang, hari kiamat itu bukan hari menakutkan. Petrus mengatakan hari itu adalah hari yang besar. Hari kita diangkat oleh Tuhan. Bukan sesuatu yang menakutkan. Ya. Nah, Saudara, ini ayat 4. Ya, ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Ini gambaran dari orang-orang yang tidak siap ketika Tuhan datang. Tapi anak-anak siang, anak-anak gelap akan siap kapan saja Tuhan datang. Ya, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman, kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Nah, ada 3 hal ya. Iman, pengharapan, kasih. Kenakan itu. Dalam menunggu kedatangan Tuhan. Sehingga hari kiamat itu bukan sesuatu yang menakutkan. Dalam pandangan Paulus. Dia akan menjadi menakutkan bagi orang-orang anak-anak gelap. Nah, bagi anak-anak terang tidak. Ya. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan ya ketika kita belajar tentang akhir zaman. Nah, mudah-mudahan itu bisa membuka pikiran kita ya sedikit ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hao. Oke, mungkin terakhir apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Yang terakhir kali. Apakah ada dari saudara-saudara? Pak Cun mungkin Pak? Ya. Ya, hari ini kita belajar sangat banyak ya, maksudnya tentang akhir zaman, tentang tadi juga di awal antikristus. Saya harap ini bisa jadi pengetahuan ya untuk setiap kita juga, dan membuat kita juga sebagai anak-anak terang ini, kita tetap hidup di dalam terang, kita tetap hidup berjaga-jaga, mengenakan iman, pengharapan, dan kasih. Baik, jikalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Muse Andreas Hao, apakah ada mungkin kesimpulan, pesan mungkin untuk setiap kita jemaat BCS Medan terkait topik pada malam hari ini, Pak? Ya, bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama dari topik kita memang akhir zaman ini sedang kita alami ya. Dan masa gereja inilah akhir zaman. Dan kita sedang menunggu Tuhan Yesus datang menggenapi semuanya. Ya. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itulah yang kita imani. Bahwa salah satu iman rasuli kita yaitu aku percaya kepada kedatangan yang kedua kali. Nah, ini sangat penting bagi kita. Sebab kalau Tuhan itu tidak datang kedua kali, untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Untuk apa kita percaya dan kita menderita bagi Dia yang mati dan bangkit? Tidak ada gunanya. Ya, justru karena kedatangannya itulah maka kita ini mendapatkan pengharapan. Nah, waktu kita menantikan pengharapan itu, kita bisa melakukannya bukan dengan ketakutan, tapi justru dengan segala daya upaya, dengan pemikiran kita, dengan kasih kita, dengan pengharapan kita, dan segala sesuatu. Jadi ini sebagai sebuah pengharapan yang kita nanti-nantikan. Sehingga kedatangan Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan ya. Kedatangan Tuhan itu seperti sebuah reunion ya.
bahwa kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi, kita bertemu lagi dengan orang-orang yang mungkin meninggalkan kita karena pandemi COVID ini, ya mungkin di antara saudara ada yang mengalami itu ya. Nah, ada gereja di Jakarta ini kemarin ini satu jemaat itu 31 orang dan satu-satu meninggal karena COVID itu. Nah, saya pikir kesedihan yang luar biasa ya. Kesedihan yang luar biasa. Nah, justru ketika kita reunion, kita datang lagi, nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, kita itu memiliki pengharapan, ya. Jadi kita akan mengalami sukacita tentang hal itu. Ya, saya berdoa supaya kita semuanya dibekali oleh hikmat dari Tuhan, pemikiran yang jernih dan iman yang kuat dari Roh Kudus untuk menolong kita menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Dan kita tidak boleh ditakutkan dengan kuasa yang menunggangi di belakang itu semua ya. Tentu manusia punya andil. Manusia punya andil untuk kerusakan dunia ini. Tetapi kita juga sebagai umat percaya juga kita bisa menolong atau kita bisa membantu untuk supaya dunia ini juga tidak makin hancur di tangan manusia. Jadi dunia ini hancur juga bukan hanya di tangan setan, juga di tangan manusia. Keduanya bisa mencegahnya dalam hikmat Tuhan dan dalam kekuatan Roh Kudus sambil kita menantikan Dia datang kedua kali. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hao. Ya, semangat untuk kita semua di dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Ya, Bu Mutiara. Ya, sisi musuh. Berjalan banyak. Sama-sama. Thank you. Ya. Ya, Tuhan berkati. Baik, saat ini kita sudah selesai untuk Sunday Talk pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Saya mungkin mohon dengan kasih contoh cahaya. Contoh cahaya mungkin boleh menutup di dalam doa terkait malam ini. Ya, silakan. Oke, baik. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pembicaraan kami pada malam hari ini. Kami boleh belajar banyak mengenai apa yang terjadi dan apa yang sedang kami alami di akhir zaman ini. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh tetap kuat dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kami menyadari kami ini lemah dan terbatas, kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami di dalam setiap situasi apapun, di dalam setiap musim kehidupan seperti apapun, kiranya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk jemaat yang ada di BCS Medan ini, kiranya Tuhan juga kuatkan mereka apabila ada beberapa anggota yang mungkin terkena COVID-19, kiranya Tuhan kuatkan mereka, berikan mereka semangat, dan kiranya Tuhan yang akan memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk Pak Hao yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Tuhan juga berkati untuk setiap pelayanannya, berikan kesehatan, lindungi keluarganya ya Tuhan di masa-masa pandemi ini. Biarlah Pak Hao boleh punya kekuatan imun tubuh yang kuat untuk dapat tetap sehat di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk pelayanan Pak Hao berikutnya. Kiranya Tuhan boleh pakai Pak Hao menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan untuk istirahat malam kami pada malam hari ini. Biar Tuhan yang akan memberkati, supaya besok kami boleh bangun, dan kiranya Tuhan yang akan tetap beserta dengan kami, apapun aktivitas kami esok hari, kami boleh mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you, contoh cahaya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Tapi yuk, mari kita nyalakan kamera dulu. Kita akan foto bersama ya. Ya. Boleh mungkin minta ngomong-ngomong contoh cahaya di saya mana di Bekasi sekarang? Pak Hao. Iya. Oh, di Bekasi, GKI Harapan Indah. Iya.
Oh, GKI Antonina dengan Pak Indra. Pak Haryanto, Pendeta Haryanto. Oh, Haryanto. Iya. Hati-hati ya di Bekasi begitu merah ya. Merah itu. Iya. Lingkungan saya aja lockdown ini, lockdown kecil. Iya. Tinggal di perumahan kan, jadi banyak yang kena lockdown kecil jadinya. Stay safe kok, Cahya. Iya. Sakit, nggak ada lagi rumah sakit bertebaran, Iya. semua orang sakit. Itu kan video yang ada tenda itu kan di Bekasi itu. Iya. Ngeri ya. Betul. Sampai kayak gitu. Iya. Siapa Ya, yang tetap sehat, ambil kita foto? terus doakan. Iya, Iya. silakan untuk Zuru. Ya, silakan. Langsung aba-aba. Mari Bapak Ibu, kita berfoto sejenak. 2 kali tag ya. 1, 2, 3. Oke, kan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ya, semua tetap sehat ya. Bye-bye. Selamat malam, terima kasih Pak Hao, terima kasih semuanya. Thank you, Pak Hao. Ya, saya tidur ya. Ya.